Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi umatana umatal Islam khairul ummah wa ba'atsa ilaina yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berzikir, berfikir dan bersyukur kepada Allah dan meningkatkan salawat kepada Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, bulan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah, bulan yang penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kemaghfirahan dan juga dengan penuh pengampunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini ibarat sebuah bukit, ibarat sebuah gunung yang terjal, yang sangat tinggi. Ada orang namanya mendaki gunung, ada yang jatuh duluan, ada yang di fase di pertengahan, dan juga ada yang fase hampir-hampir nyampe ke finish, ada yang selesai sampai sempurna Ramadan. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-183, penggalan ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun. Tujuan mendaki kita, tujuan kita berusaha, tujuan kita melakukan sesuatu di bulan suci Ramadan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pertanyaan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yang telah merasakan, apakah kita yang hari ini menaungi dan merasakan bulan suci Ramadan itu mendapatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah orang yang berpuasa, apakah orang yang telah menunaikan malam di malam salat tarawih dan seterusnya itu sudah mendapatkan ketakwaan? Di sini Allah langsung menjawab di dalam ayat tersebut. Di dalam ilmu nahu, la'allakum itu, la'alla itu adalah taraji, huruf taraji namanya, yaitu harapan. Bisa jadi tercapai dan bisa jadi tidak. Maka jangan mentang-mentang kita sudah mendapatkan bulan suci Ramadan kita sudah dapat, belum tentu. Bisa jadi yang kita dapatkan adalah bukannya la'allakum tattaqun, tetapi kecelakaan yang kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan ini di satu sisi kita mendapatkan nilai yang sangat luar biasa, digandakan oleh Allah pahala, diberikan free ongkir tanpa hambatan, kita berdoa langsung sampai ke Allah. Banyak bonus yang diberikan, tetapi apabila kita tidak memanfaatkan, nah terjadi adalah seperti amin Rasulullah di saat disampaikan oleh Jibril. Salah satunya adalah celaka bagi orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan tetapi belum mendapatkan pengampunan dari Allah. Maka kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran yang hari ini nuzul Quran itu sudah menjawab semuanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah.
ada strategi, ada cara yang kita lakukan. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita menginginkan sebuah keberhasilan dalam profesi kita masing-masing, ada strategi yang kita jalankan. Kalau la'allakum tattaqun adalah sebuah tujuan, maka mungkin di dalam kehidupan kita berumah tangga punya tujuan. Di saat kita bekerja punya tujuan. Di saat kita di masyarakat pasti punya tujuan. Maka di sini kita bisa menyimak sedikit sebuah hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang perlu kita petik di sini adalah barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan. Satu, penuh keimanan. Imanan wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan ganjaran semata-mata dari Allah. Ada dua. Yang pertama ada iman, yang kedua ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah strateginya. Menjadi pertanyaan kaum muslimin yang berbahagia, apa itu iman itu sendiri? Jumhur ulama bersepakat definisi dari iman, qaulu bil lisan wa tasdiqu fil jinan wal amalu fil arkan. Qaulu bil lisan, betul-betul kita melisankan, betul-betul kita mengucapkan di saat kita menyampaikan usolli nawaitu, maka nawaitu itu adalah betul-betul karena Allah. Qaulu bil lisan wa tasdiqu fil jinan, kita benarkan di dalam hati kita bahwa saya berpuasa, bahwa saya melakukan ini semuanya bukan karena dilihat oleh mertua, bukan pengen tenar, tetapi karena Allah. Wa tasdiqu fil jinan, kita benarkan di dalam hati kita. Wal amalu fil arkan, kita melakukannya dengan ketentuan-ketentuan yang digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariahnya. Di saat kita berpuasa, ikutin syariahnya. Di saat kita melakukan salat, ikutin syariahnya. Di saat kita menunaikan zakat, ikutin syariahnya. Inilah qaulu bil lisan wa tasdiqu fil jinan wal amalu fil arkan. Maka keimanan itu muncul. Keimanan itu timbul bukan karena orang lain saya melakukan ini, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan implementasi kita sehari-hari? Kita bekerja, ada kita sebagai petani, hadirkan iman di situ. Di saat kita menghadirkan iman di situ, awal kita melangkah saja sudah mendapat pahala dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat ingin mencari nafkah yang menjadi kewajiban saya sebagai suami, sebagai tulang punggung. Bismillah, awal kita mulai sudah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai pegawai negeri sipil juga seperti itu. Kita sebagai nelayan, kita sebagai pedagang, hadirkan Allah di situ. Hadirkan iman di situ, sehingga la'allakum tattaqun bisa kita capai, yaitu capaian akhir menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, di saat kita berbicara iman, ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah di situ harus ada makam sabar. Kalau tanpa sabar, sedikit saja kita bermohon, Allah tidak mengizinkan, Allah belum mengabulkan, maka kita tidak ada semangat. Maka makam sabar itu butuh. Yang kedua, makam ridho. Ridho, betul-betul ridho karena Allah. Yang terakhir adalah makam syukur. Kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di penghujung ini kami ingin menyampaikan kepada kami sendiri dan juga kaum muslimin yang berbahagia,
Ada 4 keutamaan, ada 4 hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tingkatkan sholat kita. Jika dulu kita melakukan cuma sholat wajib, maka hari ini mari kita tingkatkan dengan sholat sunat rawatib dan sunat lain-lainnya. Yang kedua, mari kita berinfak. Mari kita berinfak, karena infak tersebut bisa mengampuni dosa-dosa kita, bisa meringankan dosa-dosa kita. Selagi kaum muslimin yang berbahagia, Allah memberikan kepada kita waktu, selagi Allah memberikan kepada kita kesempatan, infak dan sedekahkanlah. Sebelum nantinya orang yang menyedekahkan doa kepada kita. Yang terakhir, tingkatkan bacaan Al-Quran. Tingkatkan bacaan Al-Quran. Allah memberikan panca indera kepada kita. Allah memberikan mata kepada kita. Selagi mata kita bisa difungsikan, selagi mata kita bisa kita manfaatkan, manfaatkanlah untuk membaca Al-Quran. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal faizin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.